Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Noviniarti MPD, calon guru penggerak rekognisi angkatan 6 Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif di lingkungan SDN 2 Sawah Brebes, Kota Bandar Lampung. Tujuan melaksanakan aksi nyata ini yaitu untuk mewujudkan keyakinan kelas menuju budaya positif. Terima kasih. Ini lebih ditekankan di modul 1.4 karena ini berhubungan juga dengan kegiatan sekolah kita, yaitu tentang keyakinan kelas, yaitu menuju budaya positif. Budaya positif ini adalah itu yang akan jadi budaya kita di sekolah kita, ya. Gimana caranya kita membuat anak didik kita, lingkungan sekolah kita, baik guru, anak didik maupun orang tua, anak didik punya budaya positif yang membangun sekolah ini, ya. Ini yang menjadi latar belakangnya. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah tokoh besar dalam dunia pendidikan, sehingga tanggal lahirnya pun kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini filosofisnya, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sering dengar, ya. Ingarso Sunggulodo, artinya di depan memberi teladan. Bapak dan Ibu guru diharapkan oleh pendidikan di depan siswa itu menjadi teladan. Itu tadi saya bilang. Jadi Bapak dan Ibu itu adalah teladan. Guru itu adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Jadi kalau ingin anaknya disiplin, ya Bapak Ibu dulu yang disiplin. Kemudian semuanya yang kedua yaitu Ingmadia Mangunkarsa, yaitu di tengah memberikan bimbingan. Kemudian yang ketiga adalah Tupuri Handayani. Pada saat posisi di belakang, Bapak dan Ibu memberikan dorongan atau memotivasi, bukan didorong, ya. Nanti anaknya dari belakang didorong lagi. Salah pengertian dengan semboyan ini. Maksudnya diberi motivasi, ya. Jangan diartikan didorong. Oke, Ki Hajar Dewantara sendiri mengungkapkan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak, ya. Jadi salah kalau teori tabula rasa itu menyatakan bahwa anak itu kertas kosong, ya. Lingkungan pembentuknya salah. Sebenarnya anak-anak itu sudah punya coretannya, artinya sudah punya bakat masing-masing. Sejak dia lahir sudah membawa bakat masing-masing, hanya saja belum tebal, belum tergambar jelas. Nah, kitalah yang menuntunnya menemukan bakat tersebut, ya, supaya bisa apa? Bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti apa menuntunnya? Yaitu tadi, oh ternyata si anak ini pintar gambar, oh si anak ini pintar nyanyi. Nah, dengan pembelajaran yang beraneka ragam tadi, atau kita kenal sekarang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu punya kebebasan untuk diarahkan, dituntun, dioptimalkan oleh guru. Akan menjadi apa dia? Karena sebenarnya anak itu memang sudah punya bawa bakat. Di kelas 1 contohnya, pada saat Bapak dan Ibu minta dia menggambar, ada yang anak tiba-tiba sudah gambarannya bagus. Ada, artinya memang dia sudah punya bakat. Kita tinggal, oh ya ayo nak kita ajarin mewarnainya lebih seperti ini, biar lebih rapi ya nak. Atau pada saat nyanyi, ada anak yang sudah tahu melodinya, kapan ketukannya tinggi, kapan rendah, dia sudah bisa bernyanyi dengan percaya diri. Kita tinggal mengupkannya, dituntun. Makanya tadi saya bilang, kita nggak bisa bilang nuntut anak bahwa oh semua supaya pintar kita ambil grade 8. Kalau di bawah 8 anak berarti nggak pintar, nggak bisa. Karena kita fungsinya hanya nuntun, kita hanya mengoptimalkan seperti apa maunya si anak. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diidentikan sebuah taman. Jadi taman itu berarti tempat bermain, tempat yang teduh, tenang dan menyenangkan. Nah, itu tugas Bapak dan Ibu, gimana caranya supaya anak datang ke sekolah itu dia merasa sekolah itu tempat yang menyenangkan. Ya kalau kita lah, nggak perlu ke anak-anak, ke Bapak dan Ibu aja. Kalau Bapak dan Ibu tiba-tiba bete, banyak masalah, pengennya kemana? Cari tempat yang tenang, ke laut, ke bioskop, makan, ya enggak? Iya, supaya apa? Supaya tenang. Nah, usahakan Bapak dan Ibu sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan buat anak. Terutama kelas
terpisah ya, 1, 2, dan 3. Kalau bisa dia itu jadi tempat bermain. Makanya saya bilang tadi pembelajarannya nggak perlu yang berat-berat. Yang penting hari ini udah ketahuan, oh anak ini hari ini bisa ngitung dari 1 sampai 10, dan itu capaian untuk kurikulum merdeka yang akan kita capai tahun depan ya. Jadi pembelajaran yang bermakna buat anak. Nah, pendidikan haruslah menyenangkan. Kenapa? Karena belajar itu adalah proses kegembiraan, bukan tekanan. Jadi gimana caranya supaya anak-anak itu gembira belajar itu? Supaya apa? Supaya dia besok lagi pengen lagi ke sekolah. Nah, untuk bisa gembira itu kita yang harus membangun budayanya. Budaya apa sih? Budaya positif di sekolah kita. Yuk kita sama-sama dari pagi menyambut dia dengan senyum. Selamat pagi nak. Gimana? Udah makan belum? Ditanya, udah sarapan belum? Sehat? Sehat? Kan dia senang. Kalau rajin disapa, apalagi anak kelas rendah ya. Kalau diperhatiin gurunya tuh GR-nya luar biasa. Senang lah. Gimana kak? Dilus-lus rambutnya. Senang banget. Pasti nanti sampai rumah dia akan cerita ke ibu bapaknya. Tadi aku dilus-lus loh sama ibu guru. Ditanya nih sudah makan apa belum? Ya. Jadi bapak dan ibu harus menciptakan budaya positif. Kemudian disiplin positif. Nah, ini ada contohnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya ada satu anak, kita sebutlah si A ya. Si A ini kita berikan misalnya satu benda yang menurut dia berharga banget. Nah, kita kasih tahu nih si A, gimana caranya, pokoknya kamu pertahankan barang yang ibu kasih ini. Kamu gimana caranya kamu simpen di tangan kamu. Dia akan ngepelin tangannya, dan otomatis dia akan bertahan. Kemudian kita panggil nih satu anak lagi, si B. Misalnya, atau si Badu lah ya, kita sebut. Bilang sama si Badu, gimana caranya kamu bisa ngambil apa yang ada di tangan si A. Nah, dua-dua anak ini kan punya cara tersendiri kan. Punya cara-cara sendiri gimana caranya. Yang satu bertahan, mempertahankan hal yang berharga ini. Yang satu ini akan berusaha mati-matian gimana caranya ngambil si benda dari si A. Nah ini mereka kan punya cara sendiri. Gimana caranya, memikirkan caranya. Nah kita guru itu hanya memberikan stimulus itu loh. Gimana caranya supaya si anak ini berkembang, mikir, oh ternyata untuk bertahan ini mungkin saya harus ngepelin sekuat-kuat tenaga supaya walaupun direbut sama si B, barang saya ini nggak bisa hilang. Nah, si B ini mungkin punya teknik lain, dia akan berpikir, oh kalau gitu saya gelitikin aja. Lama-lama dia kegeliat, pasti dong dibuka. Nah itu yang harus kita lakukan, membuka mindset anak untuk berpikir gimana caranya bisa menyelesaikan suatu konflik, suatu kejadian. Ya, nah itu yang perlu ditanamkan. Jadi dalam kegiatan ini setiap orang, setiap anak itu akan mempertahankan apa yang ditugaskan ke dia. Dia akan berpikir gimana caranya. Jadi bapak dan ibu akan merangsang itu. Jadi jangan cuma 15 ditambah 3 itu 18. Ayo nah itu pakai tangan. 15 tambah 3 berapa? 16, 17, 18. Dia nggak akan dapat pembelajaran bermakna. Pikirkan hal-hal yang bisa mengkonsep otak dia untuk berpikir gimana caranya supaya itu. Timbulkan keyakinan dalam diri anak bahwa saya bisa mengatasi masalah ini. Oh saya bisa menemukannya jalannya. Dengan apa? Dengan kebajikan universal. Ini ada seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Besser, dia mengemukakan yang selama ini miskonsepsi ya, ini yang terjadi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru. Ya, jadi karena guru ini ingin banget sehingga dia yang berusaha mengontrol murid. Ya, sebenarnya kita nggak bisa mengontrol murid, karena murid itu akan bergerak dengan kemauan dia. Dia mau atau enggak melakukannya itu tergantung keinginan dia. Kita itu hanya bisa mengarahkan, ya, bukan menekan. Karena kalau tertekan dia nggak punya kesadaran diri. Lepas dari mata kita, ya balik lagi seperti sifat awalnya.
Tapi kalau dia punya keyakinan, punya kesadaran diri sendiri, maka tanpa dilihat kita, dia akan seperti itu. Hal yang simpel saja, sampah Bapak dan Ibu. Habis dia makan, masih banyak kita temui, dibuang basing-basing aja. Karena dia nggak punya kesadaran. Dia masih perlu kita kontrol lagi-lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita itu ngarepnya bahwa kalau kita tekan nih anak, besok pasti bisa. Kamu kalau besok nggak ngerjain PR, besok ibu berdiriin di depan. Kita merasanya bahwa oh besok dia akan ngerjain PR. Padahal belum tentu. Kalau memang dia nggak punya kesadaran, nggak timbul dari dalam diri dia, maka itu nggak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga, kamu ya nggak pernah mau belajar, nggak kasihan sama ibu. Ibu udah capek loh ngajar. Kita membuat anak merasa dia posisinya salah. Karena kita berharap anak itu sadar. Tapi ternyata itu cuma sebuah ilusi. Kalau memang nggak ada keinginan dari dirinya, ya nggak bakal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga yang sering terjadi sama kita. Kita merasa bahwa kita adalah guru dan kita punya kewajiban untuk memaksa anak. Jadi sehingga lebih sering kita takut-takutin. Nah, 4 ilusi ini perlu kita ganti paradigmanya ya. Kemudian ini teori kontrolnya. Yang pertama, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri, termasuk anak-anak didik kita. Jadi kita nggak bisa mengontrol mereka. Kita hanya mengajaknya, mengarahkannya. Yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri. Gimana caranya supaya mereka bisa mengontrol? Itu kita yang arahin. Yuk diajak sama-sama supaya dia sadar, supaya tahu yang mana yang bagus, yang mana yang tidak. Kemudian yang kedua, semua berperilaku punya tujuan. Kalaupun dia misalnya ribut dengan temannya, pasti ada tujuannya. Maka kita jangan langsung marah, tapi tanyakan dulu kenapa bisa kejadian, apa hal yang melatar belakanginya. Itu perlu kita tanyakan. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Ya, setiap kita, bukan hanya anak didik, termasuk bapak dan ibu, pengennya menang sendiri. Karena itu udah bawaan lahir bapak dan ibu. Kita itu nggak pernah pengen kalah, enggak. Cuma kadang kita yang mengontrol, oh posisinya saat ini saya harus ngalah nih. Nah itu yang perlu kita tumbuhkan di anak. Jadi ada saatnya kita harus meredam, kapan kita harus berada di posisi mengalah. Kemudian kebutuhan kita tiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita siswa punya masalah, ajak ngobrol anaknya. Jangan menurut versi kita saja, tapi menurut versi anak juga. Kemudian yang terakhir, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini teori kontrol ya. Ini unsur utama terwujudnya budaya positif, yaitu disiplin positif. Supaya budaya positif anak-anak tadi bisa punya kesadaran, kita yang mulai dari disiplin positifnya. Kita dulu gimana caranya. Jadi kalau kita dengar kata disiplin, ya rata-rata yang di pikiran kita ya tata tertib, teratur, kepatuhan ya. Padahal disiplin ini asal katanya artinya adalah kebahagiaan. Bukan tata tertib. Disiplin ini berasal asal kata aslinya itu artinya kebahagiaan. Jadi gimana caranya anak merasa bahagia sehingga dia bisa mematuhi aturan tanpa rasa beban, tanpa rasa oh ini saya nih diatur loh gitu. Bukan. Karena asal katanya gimana dulu di awal disiplin ini dari murid Sokrates ya. Jadi dia bagaimana menciptakan anak itu agar bahagia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya bebas dari perintah saja, tapi merdeka di situ adalah setiap orang punya kebebasan untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi bukan hanya bebas dari perintah, tapi dia juga cakap untuk mengatur dirinya sendiri. Oke, kemudian
nilai-nilai kebajikan ini yang sudah kita masukkan ke kurikulum dan sudah coba kita implementasikan ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak dan Ibu diharapkan bisa memberikan pembelajaran menautkan ini. Jadi gimana caranya bisa sendiri, gimana dia. Jadi ini karakter-karakter yang akan kita capai. Maka pada saat anak berdoa, Bapak dan Ibu juga ikut berdoa, jangan sibuk sendiri. Jadi kelihatan, mulainya dari Bapak dan Ibu dulu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin, misalnya dia bergotong royong, ajarkan dia gimana caranya saling membantu temannya. Kemudian ingin kreatif, coba cari pembelajaran yang mengasah kekreatifan anak. Jadi memang kita yang kudu memulainya. Ini menurut Ibu Plenary Years Program ya, bahwa sikap murid itu harusnya punya toleransi, punya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Jadi mungkin kalau motivasi, hukuman, dan penghargaan udah sering banget kita dengar ya. Cuma restitusi ini hal yang baru ya. Saya pun belajar restitusi ini sudah di guru penggerak. Artinya ada 3 tahapan dalam restitusi. Pada saat anak salah, kita tidak bisa langsung memberikan hukuman atau menghakiminya, tapi coba kita gunakan restitusi. Yang pertama itu ada 3 tahap ya. Jadi motivasi itu sendiri ada 3. Ada motivasi ekstrinsik yang dimulai untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu belajarnya dari luar dari diri dia. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga motivasi. Misalnya, ayo yang bisa jawab ini nanti Ibu kasih permen, itu juga motivasi ya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini harus ini yang kita tanamkan. Gimana caranya anak itu tidak karena bapak dan ibu, tapi karena kesadaran dia dalam diri dia bahwa kalau saya hari ini sekolah, saya kan dapat ilmu, saya senang ketemu teman-teman, itu yang perlu kita bangkitkan. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Kemudian konsekuensi, ini ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sering kita mencampur adukan 2 hal ini. Kalau hukuman itu sepihak, tiba-tiba pada saat itu, misalnya kayak kemarin upacara, oh ternyata banyak anak yang nggak pakai topi, gitu kan? Langsung dibilangin, kalau nggak pakai topi besok bapak jemur loh. Atau pada saat dia upacara tiba-tiba dia nggak pakai topi, kita jemur. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ini ada perjanjian sebelumnya. Jadi kita dulu buat nih. Jadi kalau misalnya upacara nggak pakai pakaian ini, mungkin dia akan memunguti sampah. Itu sudah kita sosialisasikan ke anak. Udah kita kasih tahu bahwa kalau dia melanggar ini konsekuensinya ini. Jadi pada saat kita sudah melakukan itu, anak sudah tahu konsekuensinya. Nah, ini yang akan kita coba. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini kita akan tanya dulu ke dia, kenapa dia melakukan itu. Kemudian kita stabilkan identitasnya dulu, ya. Kemudian nyatakan, tanyakan ke dia, yakin nggak kalau ini baik untuk kamu? Jadi kita bangun kesadarannya. Dari mulai dia kita pahami dulu nih, kenapa dia misalnya buang sampah sembarangan. Kalau kita lihat langsung nih, dia buang sampah sembarangan, kita panggil, nak sini dulu, sini dulu. Bapak tanya deh, gitu kan? Tadi kamu habis ngapain ya? Dia kan jawab, buang sampah lah. Nah, menurut kamu nih, buang sampah sembarangan itu bagus nggak sih? Bertanya, dia kan mikir nih, ya enggak Pak, kenapa ya nggak bagus? Ya kan? Kotor Pak sekolahnya. Dia akan tanya, dia nggak akan merasa dihakimi loh. Kita bangun kesadarannya bahwa buang sampah sembarangan itu nggak bagus loh. Jadi kita yang ngajak ngomong terus, nah menurut kamu supaya kita nggak kotor lingkungannya gimana? Buang sampah dalam kotak sampah Pak. Dia akan sadar sendiri. Nah itu tanpa kita berikan hukuman, tapi dia punya kesadaran. Nah kedekatan itu yang harus kita bangun dengan anak.
Jadi mulai sekarang ya Bapak dan Ibu, kalau ketemu masalah dengan anak, jadi kita sudah buat dulu konsekuensinya. Pada saat tiba-tiba itu terjadi, ajak ngomong. Lakukan segitiga restitusi ini. Jadi ditanyakan dulu. Gak apa-apa kok, kalau misalnya dia ketahuan nyontek, ibu dulu juga pernah nyontek kok waktu sekolah kayak gitu. Jadi nggak semua orang tuh bisa mikir dengan otodidak, dengan tiba-tiba gitu langsung pinter enggak. Tapi menurut kamu bagus nggak sih nyontek itu? Dia kan bilang enggak Bu, apa ruginya buat kamu kalau kamu nyontek? Saya jadi nggak tahu apa-apa Bu. Pasti dia akan jawab itu kan. Nah, menurut kamu yang bagus itu seperti apa? Ya saya ngerjain sendiri. Nah, kalau kamu kerjain sendiri gimana? Kita tanya dengan pelan-pelan tanpa ada hukuman. Jadi dia akan sadar ya. Ini bedanya ya hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat secara tiba-tiba, murid tidak dilibatkan, pokoknya kita yang punya kuasa. Kemudian satu arah, guru yang memberikan, murid harus terima. Kalau hukuman. Kemudian bisanya berupa fisik maupun psikis ya. Jadi kalaupun nggak kita pukul, fisiknya yang nggak sakit, jiwanya yang sakit. Dia merasa tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui. Nah ini yang perlu Bapak Ibu buat ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus punya kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan Bapak dan Ibu bersama murid. Misalnya masuk pukul 7.15, yang terlambat konsekuensinya apa. Jadi itu dibahas bersama anak-anak. Kemudian jam istirahat jam segini, masuk lagi pukul segini. Kemudian misalnya pakaian lengkap dengan dasi, tali pinggang, kalau melanggar konsekuensinya apa. Itu namanya kesepakatan kelas. Dan itu nanti Bapak Ibu tanda tangani dan anak-anak tanda tangani di bawah. Jadi masing-masing setiap kelas boleh berbeda, tergantung kesepakatan kelas Bapak dan Ibu dengan murid. Ya, jadi misalnya nggak boleh makan di kelas, nggak boleh mainan sambil belajar, itu monggo. Jadi nanti begitu misalnya ada siapapun yang tanya, kelas ini punya kesepakatan kelas, punya apa? Anak sudah bisa tahu karena itu berasal dari kita dan anak. Ya, jadi kesepakatan antara guru dan murid dan konsekuensinya juga dia udah tahu. Jadi tanpa harus kita ngomel-ngomel, dia udah tahu. Oke. Kemudian hukuman atau konsekuensi ini lewatkan saja. Ini restitusi. Ya, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, saya bilang tadi perlu kita tanya, panggil, tanyakan alasannya. Kemudian suruh dia berpikir, apakah hal yang dia lakukan itu baik atau tidak. Kalau nggak baik, yang baik seperti apa. Itu restitusi ya. Jadi si anak itu tidak merasa dihakimi, tapi dia diminta untuk mengeluarkan idenya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Kemudian fokusnya adalah solusi, di mana dia mengatasi kesalahannya tersebut. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Ini keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu tinggal buat nanti. Kemudian ini, nah kalau kita mau sampai ke budaya positif, mulainya dari dulu, dari yang dalam dulu, ya. Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas tadi kita buat, ya, tiap-tiap kelas. Kemudian setelah semua kelas punya keyakinan kelas, maka semua yang ada di lingkungan sekolah akan jadi lingkungan positif. Nah, kalau lingkungan sekolah kita sudah lingkungan positif, kita akan mudah mengajak orang lain yang terlibat di sekolah ini, baik itu komite, orang tua, maupun pengawas untuk punya budaya positif. Kenapa? Karena kita sudah punya keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Jadi bisa, misalnya mereka tiba-tiba masuk ke sekolah kita, misalnya dilarang merokok ke sekolah ini. Mereka masuk ke sini merokok, kita bisa bilang, maaf Bapak, di sini kawasan tidak boleh merokok. Ini sudah tertulis di keyakinan sekolah kami, budaya positif sekolah kami. Jadi mohon Bapak matikan rokok. Jadi kita sudah punya hal-hal yang sudah kuat
untuk bisa kita lakukan. Oke, ini keyakinan kelas. Jadi dimulainya abstrak yang kita buat, kemudian dibuat konkret, kemudian pernyataan-pernyataan universal, tawarkan solusinya seperti apa ke murid, dan setiap murid berkontribusi ya kepada keyakinan kelas tersebut. Contohnya, ini contohnya misalnya kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, ini nggak ada yang main ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas melakukan tugas, saling menghargai dan saling merasa aman. Nah ini kalau misalnya melanggar keyakinan kelas ini, nanti apa konsekuensinya? Bapak dan Ibu tinggal tawarkan ke murid, ya. Jadi nanti masing-masing murid akan tahu. Yang sudah buat karena yang dari guru penggerak Bu Rini, nanti boleh lihat punya Bu Rini ya. Oke. Ini tugasnya ya, jadi saya tunggu Bapak dan Ibu untuk membuat keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya masing-masing. Saya beri waktu 1 minggu ya, jadi monggo nanti dibuat di kelasnya masing-masing, ditandatangani di bawahnya Bapak dan Ibu plus murid-muridnya ya, nanti ditempel, dipajang seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu boleh pakai pajangan, terserah mau dibingkai atau diapakan, yang jelas terpajang di kelas. Jadi pada saat visitasi atau kunjungan akreditasi itu ada semua di kelas Bapak. Paham ya sampai sini Bapak dan Ibu? Untuk budaya positif, mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita, dan mudah-mudahan sekolah kita ke depannya makin baik ya. Mungkin dari saya itu ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu terkait budaya positif? Tanya Bu? Ya, silakan. Terkait dengan kesepakatan kelas, itu kan tergantung dari kelas masing-masing Iya. Bu. Itu ada aturan minimum dan maksimum nggak Bu untuk kesepakatan yang dibuat? Monggo, tinggal Bapak pengennya, kan kita guru nih yang merancang Iya. dulu. Soalnya saya pengen kesepakatan kelas saya 5 aja lah, ya Oh, nggak gitu. apa-apa gitu. Tapi 5 ini anak harus paham banget 5 aturan ini, dan dia tahu konsekuensinya kalau melanggar 5 ini. Nah, jadi pikirkan kira-kira kesepakatan kelas yang benar-benar krusial di kelas Bapak. Misalnya selama ini yang saya amati anak saya ini kalau belajar sambil mainan loh, Iya. itu bisa dimasukkan ke poin kesepakatan. Atau selama ini saya lihat tugas piket anak-anak ini nggak tertib loh, artinya ada yang piket ada yang enggak, itu bisa dimasukkan ke kesepakatan kelas. Kalau misalnya kalau nggak piket, pada saat istirahat dia nggak boleh istirahat, harus bersihin kelas, itu jadi solusinya ya, jadi kesepakatannya. Jadi konsekuensinya kalau dia melanggar ini, sudah tahu konsekuensinya. Jadi nggak perlu terlalu banyak, yang penting Bapak dan Ibu tahu fokusnya. Yang mau kita ubah ini karakternya. Kayak tadi kan kita punya profil pelajar Pancasila tuh yang mau kita tuju. Entah karakter gotong royongnya, entah mandirinya, entah misalnya kreatifnya yang mau kita ubah. Jadi kita Bapak dan Ibu mau pengennya kelas saya ini lebih jadi kelas yang seperti apa. Yang lebih tahu kebutuhan kelas Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu. Ya, bersama murid Bapak dan Ibu. Jadi gimana caranya supaya anak Bapak dan Ibu itu bisa teratur, tapi tanpa dipaksa, tanpa hukuman, tapi dia sadar dengan sendirinya, oh bahwa kalau saya melanggar ini, saya sudah tahu konsekuensinya ini. Ya itu. Ada lagi? Bapak dan Ibu? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tunggu 1 minggu ke depan ya. Bu, suaranya kedengaran nggak Bu? Bu Yam? Kedengaran, emang belum ngomong apa-apa, masih nungguin yang lain.
Zera sudah. Oke, sudah masuk semua ya? Ada yang belum hadir? Oke, baik Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan refleksi kita kemarin dari hasil keyakinan kelas yang saya minta. Suaranya nggak terdengar ya. Yang kita bahas kemarin adalah tentang budaya positif ya, Bapak dan Ibu. Kemarin kita sudah ke keyakinan kelas. Jadi saya akan minta refleksi dari Bapak dan Ibu terkait tugas kemarin yang saya mintakan ke Bapak dan Ibu untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Tapi sebelum ke sana, mari kita sama-sama refleksi dulu. Di kolom chat saya sudah sematkan Mentimeter. Jadi Bapak dan Ibu mohon diakses Mentimeternya dan dijawab soal yang ada di situ. Kalau saya kirimkan via WA ya. Kalau yang nggak bisa buka Menti, silahkan akses di WA. Sudah ada 4 pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh dijawab dulu. Nanti akan saya sharekan jawaban Bapak dan Ibu. Silahkan. Oke, sudah 1 orang isi. Bu, itu cuma 1 ya pertanyaannya? Ada 4 pertanyaan. Oh, ini Digeser ke samping. minta skip terus Tanyanya ya. di WA. Oke, ini pertanyaan kedua. Oh iya ini. Oke, apa? Pertanyaan keduanya, Bapak dan Ibu. Jangan duduk ya, Bapak. Ini dulu duduk. Nah, ini pertanyaan. Mbak itu mengatakan pertanyaan melalui tidak. Pertanyaan pertama baru 2 orang nih yang jawab. 3 orang. Oke. Yang 4. Ya Bu. Oke, di sini sudah ada 2. Baru 2. Ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama ini. Setujukah jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini baru 4 orang Bapak dan Ibu yang bisa akses ini. Yang sudah menjawab. Setuju. 1 orang, tidak setuju 2 orang. Kemudian setuju selama mendidik ini ada 2 orang. Kemudian pertanyaan kedua ini ada 2 orang. Jadi ada ucapan terima kasih, ujian, hadiah, berupa ibu ujian, boleh. Ini pertanyaan ketiga. Oke, 1 orang yang sudah jawab. Setuju. Jika mudah-mudahan dapat ya. Dari kecil di mana? Oke. Biarin aja. Apa kita
sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Kalau Jadi kalau hukuman yang belum bisa. bisa, boleh tanya ke temennya. Karena kan kalau tidak ada hukuman ya ini. Kita mengajar. Jadi jawab saja dulu, nanti baru kita diskusikan. Nggak bisa ya? Oke, ini baru 7 orang yang menjawab. Ya bisa, karena kalau tidak ada hukuman dia cenderung inilah mengabaikan kan anak-anak itu tidak ada hukuman. Jadi Oke, di sini sudah 5 orang. Ada yang memberi makanan ringan, mengucapkan pujian, terima kasih, kemudian diberi reward. Oke, ada yang beri hadiah. Nah, ini baru sudah ada 7 orang. Di guru kita yang ikut pesertanya banyak nih, ada 20. Yang bisa mengisi menti baru 7. Ayo Bapak Ibu yang lain ditunggu. Kalau kita mana Biar sama-sama belajar. Di sini Bapak Ibu belajar menggunakan menti, kemudian menggunakan jimit ya. Oke, ada 9 orang. Oke, contoh penghargaannya. kalau ini kan ada surat peringatan dan Oke, sudah. Ayo, ini baru 9 orang, setengah pun belum. dijawab. Oke, di sini ada 7 orang. Contoh penghargaannya. Oke, bisikin Mariam pakai chat. Tidak setuju, boleh. Oke, boleh pakai kolom chat ya. Suara saya kurang jelas ya? Yang nggak bisa pakai menti boleh pakai chat ya. Pakai kolom chatnya boleh. Nggak bisa ya. Memberikan Ribet. Ya, cukup ya. Stop ya. Nanti yang lain boleh ngikut, nanti akan ini kok, terhitung ya. Oke. Yang belum nanti boleh tetap mengakses, nanti akan jawabannya tetap terhitung. Jadi nggak apa-apa. Jangan khawatir kalau belum menjawab. Jadi tadi itu berupa hukuman dan penghargaan, atau ada yang mau berbagi nih? Kira-kira Bapak dan Ibu, hukuman atau penghargaan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan ke murid selama ini? Hukuman dulu deh. Saya pernah. Oke, apa itu? Kalau saya, Berupa apa? saya Bu. Iya Bu Dea. Kalau saya memberikan reward alat tulis, jika misalnya lagi tugas kelompok, mereka tertib, mereka tepat waktu, terus presentasinya dengan baik, dengan bahasa baku mereka, itu memang pernah saya janjikan, saya memberikan pensil hadiahnya. Oh, dapat alat tulis. Oke. Iya. Kira-kira menurut Bu Dea sendiri nih, reward itu bisa meningkatkan motivasi si anak nggak? Kalau di kelas saya, alhamdulillah berfungsi Bu, karena memang dengan adanya saya memberikan reward dari peraturan awal saya berikan kepada siswa, alhamdulillah siswa lebih tertarik dan lebih dalam tugas kelompok itu mengerjakannya lebih dengan sungguh-sungguh Bu. Karena mereka berpikir
oh nanti ada rewardnya. Ayo, jadi mereka saling mengingatkan, ini dikerjain, ini kamu gini, ini gini, gitu sih. Oke, itu kalau di kelas budaya. Atau yang lain, ada yang mau berbagi? Pernah memberi hukuman? Kalau di budaya tadi tentang reward ya. Sekarang tentang hukuman nih. Ada yang pernah melakukan hukuman sama muridnya? Misalnya nggak bikin Pernah. PR. Pernah, Bu. Nah, budaya juga pernah. Ngapain kira-kira? Ya Hukumannya biasanya ngapain? kalau datang terlambat harus minta maaf di depan kelas. Maaf, hari ini aku datang terlambat, alasannya kenapa mereka menyebutkan. Terus kalau main, biasanya kan anak kelas 1 ini belum tahu bahaya memukul atau bully temannya. Jadi biasanya kalau mereka membuli temannya, hukumannya harus meminta maaf lagi di depan kelas kepada teman yang ia bully. Lalu biasanya kalau nakal, Bu, kalau mukul nih, biasanya kelas 1 suka mukul, refleksnya. Itu biasanya kalau saya hukumannya itu ya diingatkan, terus konsultasi kepada orang tuanya, dan lagi kalau berkata kasar, hukumannya ya istighfar, saya biasanya 10 kali, seperti itu. Belum fisik sih, Bu, Oke, takut artinya bukan viral. fisik ya. Bukan. Fisik Bukan. ya. Oke, Iya. kita share screen. Bapak Ibu bisa lihat PPT-nya. Oke, sebentar saya sajikan. Ya kali apa ya? Oke, ini bahasan kita kemarin tentang budaya positif ya. Jadi sebenarnya budaya positif itu berasal dari disiplin positif, yaitu dari teori kontrolnya atau teori pilihan dari Dr. William Glaser. Ini kemarin sudah kita bahas di sesi awal pada saat pertemuan ya, bahwa kita nggak bisa ngontrol orang lain, hanya dirinya yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian semua perilaku itu punya tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Kemudian menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas, kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian ada teori motivasi, 5 posisi kontrol. Ini yang kemarin kita bahas. Jadi motivasi itu ada 2. Ada lah, sana sih. Ada nggak sih, Mbak? Kok bisa hilang? Punya dia iPhone. Iya. Suara apa itu? Ini yang bareng-bareng jangan terlalu dekat biar nggak storing. Kemudian merdeka. Merdeka itu, ini menurut Ki Hajar Dewantara, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk membuat perintah. Nah ini tadi yang saya tanyakan ya, kepada Bapak dan Ibu. Main. Buka dulu. Kalau deketan, jangan dibuka mic-nya supaya nggak storing Bapak Ibu. Oke nih. Ternyata hukuman dan penghargaan itu dua-duanya tidak diperkenankan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena baik hukuman maupun reward sama-sama punya dampak buruk untuk anak. Ini beberapa dampaknya ya Bapak dan Ibu. Yang pertama pengaruh jangka pendek atau jangka panjang ya. Jadi saat kita memberikan reward, hanya akan berpikir, oh saya harus rajin belajar karena ada sesuatu. Nah pada saat guru tidak memberikan sesuatu, maka si anak otomatis akan tidak semangat. Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak-anak berlomba karena cuma pengen dapat penghargaan. Penghargaan itu juga merusak hubungan. Kemudian ini selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Oke, sekarang kita ke sini. Coba Bapak dan Ibu perhatikan ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, ini hukuman atau konsekuensi?
Boleh pakai kolom Konsekuensi. chat? Oke, konsekuensi menurut Bu Dea. Yang lain? Konsekuensi, Bu. Oke, Apa Bu? Bu Anita Saya tidak konsekuensi. akan terlambat. Atas satu Ah, kali hukuman itu Saya- hukuman Bu. Kertas. Hukuman. Kertas dulu, Bu. Hukuman, Bu. Sekali. Hukuman, Boleh Bu. pakai- Boleh Hukuman, pakai hukuman. ya, boleh pakai chat. Oke, Hukuman. boleh pakai kolom chat. Oke, lari mengelilingi lapangan basket. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Hukuman semua Bu. Murid thumbs up. Hukuman. 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 Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Oke, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. 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 Yang mengenakan. Oke, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Oke, jadi menurut Bapak dan Ibu apa bedanya antara konsekuensi dengan hukuman? Kalau konsekuensi itu sesuatu yang Hukuman itu ya hukuman. Hukuman itu ya hukuman. Ada hukuman kalau konsekuensi itu ada untuk apa ya dampak ke depannya gitu untuk jadi lebih baik kayak Oke, ini jawaban yang benar ya Bapak dan bertanggung Ibu. jawab. Bertanggung jawab, ada konsekuensi, ada perjanjian di Ya. awal ya. Itu bedanya dengan hukuman. Ini yang jawabannya mencatat 100 kali itu hukuman, lari, hukuman, kemudian murid diminta juga hukuman, konsekuensi, dan konsekuensi. Ini perbedaannya Bapak dan Ibu. Apa sih bedanya konsekuensi dan hukuman? Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Kemudian tuh Bu Devi bilang konsekuensi adalah efek perbuatan yang membuat anak menjadi lebih bertanggung jawab karena perjanjian awal. Oke, benar. Kemudian biasanya kalau untuk konsekuensi itu adalah ya, sehingga anak punya rasa marah, rasa bersalah, melupakan, kemudian rasa tak dihargai, itu merupakan hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini bedanya ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini yang diminta Bapak dan Ibu, selain hukuman udah pasti kita hindari ya. Gimana caranya kita menghindari hukuman? Kita larinya ke sini supaya bisa mensukseskan anak punya karakter, kita larinya ke konsekuensi dan juga ke restitusi ya. Ini bedanya antara restitusi dan konsekuensi. Kita lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak supaya memperbaiki kesalahan mereka. Oke, sekarang saya lanjut ke keyakinan kelas ya. Nah, kemarin tugas Bapak dan Ibu diminta untuk membuat keyakinan kelas. Sudah dilaksanakan ya? Ada yang belum? Sudah. Ada yang belum bikin keyakinan kelasnya? Oke. Nah, sekarang coba lihat ini. Papan ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebuah peraturan. Bukan keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu juga peraturan atau kesepakatan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga peraturan atau kesepakatan kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas dan koridor. Itu peraturan atau kesepakatan kelas. Sementara kalau dia mau jadi keyakinan, kata seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau memang keyakinan kelasnya beda, boleh dibenarkan ya. Jadi kalau keyakinan kelas misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Maka yang tertulis pada keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Karakter anak, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka pada keyakinan kelasnya akan tertulis menghormati orang lain, karakter anaknya. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini masuknya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa? Kenapa menghormati orang lain? Karena orang lain sudah hadir lebih dulu dan tidak terlambat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini juga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini efeknya untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan atau keamanan. Jadi nanti keyakinan kelas pada kelas Bapak dan Ibu harus dibuat seperti ini. Dibuat karakter apa yang ingin dicapai dari anak. Jadi ditulis dulu peraturan yang Bapak Ibu inginkan, kemudian lakukan keyakinan kelasnya. Ya Bapak dan Ibu? Ya, Bu. Ini 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu sebagai guru. Jadi ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kalau bisa, hindari posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru, usahakan berada di posisi teman, pemantau, dan yang ideal adalah manajer. Ya, jadi Bapak dan Ibu sebagai guru idealnya pada posisi kontrol adalah berlaku sebagai manajer. Oke, ini kira-kira pernyataan-pernyataan sebagai 5 posisi kontrol. Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Itu Bapak dan Ibu posisinya pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi Bapak dan Ibu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Nah, di sini Bapak dan Ibu berposisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini mengajak anak berpikir kritis. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu ada pada posisi manajer, ya. Jadi kita mengajak anak berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Gimana kamu bisa nyelesain masalah ini? Pasti ada cara-cara yang diungkapkan oleh anak didik kita. Jadi itu yang nanti dioptimalkan sebagai posisi kontrol Bapak dan Ibu. Oke. Selanjutnya, nah saya ingin bertanya nih, setelah Bapak dan Ibu kemarin membuat refleksi atau membuat keyakinan kelas, kita berefleksi dulu deh. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat dari materi budaya positif ini? Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Boleh pakai kolom chat atau boleh buka mikrofonnya Bapak dan Ibu? Jadi dari budaya positif yang sudah kita bahas kemarin, saat pertemuan, saat sosialisasi, dan sekarang saat daring, kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan apa? Hal baru yang selama ini sebenarnya Bapak Ibu nggak pernah tahu, terus tiba-tiba tahu. Oke, Bu Dian silakan. Mikrofonnya boleh dibuka Bu Dian, karena Bu Dian raise hand loh. Dian Purnama ini. Boleh? Bu Dian raise hand mau berbicara. Bu Depi jawab lewat chat tuh. Yang didapat Bu Depi adalah membedakan antara hukuman dan konsekuensi atau keyakinan. Yang lain yang didapatkan dari hal baru yang didapatkan dari materi kemarin. Oke, Bu Dea Andini, mikrofonnya masih di mute. Ini Bu, tadi kayak pemberian reward tidak boleh. Terus memberikan hukuman juga tidak boleh. Gak ada suara punya lu. Nah, iya tuh. Kok jadi ramai? Oke. Halo? Bu Dian nih, Bu Dian ya yang mau ngomong. Halo Bu Dian. Bu Dian bersama-sama kayaknya. Jadinya rame. Enggak kedengeran suaranya dia. Bagian mau ngomong itu.
Nggak ada suara, Bu. Atau Rini dulu. Atau Rini dulu deh. Boleh, Bu Rini. Oke, baik, saya akan jawab ya, Bu. Kedengaran Bapak Ibu? Nggak ada suaranya. Ini. Kedengeran. Udah lama. Oke, hal baru yang mengubah paradigma saya yaitu di mana kita sebagai seorang guru itu harus bisa membedakan mana itu peraturan, mana itu keyakinan ya, sehingga nanti pelaksanaannya di kelas kita bisa melaksanakan budaya positif itu dengan sangat baik gitu. Jadi yang mana yang peraturan itu tidak kita terapkan, tapi lebih ke keyakinan kelas. Terus bagaimana perasaan yang muncul selama saat membuat keyakinan kelas? Perasaan yang muncul itu sangat senang ya, sangat senang karena kenapa? Karena setidaknya anak-anak itu memiliki karakter yang baik. Selama ini kan kita guru hanya tahu itu peraturan. Ternyata belum muncul karakternya. Pasca buat keyakinan kelas ini, maka karakter siswa itu lebih kelihatan, lebih muncul seperti itu. Kalau untuk bagaimana respon siswa ketika diajak membuat keyakinan kelas, kalau untuk pribadi saya sendiri kelas tinggi, kelas 5, mereka antusias dan sangat responnya baik ya. Kenapa? Karena mereka memiliki tanggung jawab. Apa yang mereka buat di keyakinan kelas itu sudah mereka sepakati dan pedomi bersama dengan ada tanda tangan mereka gitu. Setidaknya itulah yang dipedomi di kelas dan itu menjadi sebuah komitmen untuk mereka. Setidaknya jika mereka melakukan kesalahan, mereka sudah melihat ada keyakinan kelas yang mereka tanda tangani seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Rini. Oke, kelas rendah sudah ada yang coba buat keyakinan kelas? Boleh berbagi? Ya, Bu. Oke, Bu Selvi sudah buka mic. Mau berbicara? Atau Bu Anita? Ya sudah, Bu, membuat keyakinan Oke. kelas. Kenapa Pak Gun? Pak Gun share screen loh. Bagun masuk. Bagun masuk. Nah, Bagun masuk. Bagun. Oke, silakan Bu Anita lanjut. Sudah buat? Share screen-nya Pak Gun boleh dimatikan nggak? Tapi belum di print, Bu, sempat saya buat dengan Canva, Bu. Oke. Ya, keyakinan kelas ada 5 di kelas 4C kebetulan yang berhubungan dengan konsekuensi kelas, Bu. Jadi yang pertama itu Kira-kira apa respon anak? Respon anak ketika membuat itu? Responnya dia lebih tanggung jawab. Saya sebutkan aja Pak Bu, keyakinan kelasnya Bu. Boleh. Disebutkan saja dulu. Tapi sudah terbeda ya antara keyakinan dengan peraturan? Ya, yang pertama bekerja sama menjaga kebersihan kelas, Bu. Ya, yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Yang ketiga, mengerjakan tepat waktu. Yang keempatnya, mari lakukan yang terbaik, Bu. Mari lakukan yang terbaik. Itu keyakinan kelas. Oke. Ya. Oke, baik. Nanti sambil dicek ya, itu karakter yang masuk apa saja. Yang tertulis pada keyakinan kelas adalah karakter yang ingin dicapai. Jadi bukan, nanti bedakan antara keyakinan dengan peraturan. Ya. Oh, begitu ya, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau sudah berbagi? Oke, sudah buat tapi masih tulis tangan. Oke, salah satunya tidak boleh saling membuli. Tidak boleh saling membuli itu kata Bu Ida. Tidak boleh saling membuli itu kira-kira masuknya ke apa, Bapak Ibu? Kalau ke sikap tadi masuknya apa? Apa ya Bu tadi? Oke. Apa? Nah, kira-kira kalau tidak boleh saling membuli, keyakinan kelas yang tertulis harusnya apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Oke, bagus. Jadi yang tertulis di situ nanti di samping boleh dituliskan peraturannya, tidak boleh saling membuli. Keyakinan kelasnya menghormati orang
lain. Lain. Jadi nanti tabelnya boleh Dua ya, Bapak Bu. Ibu buat dua tabel seperti ini. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan yang tertulis apa, yang di kita ini jangan guru yang menentukan ya, tapi kita ajak sama-sama dengan murid. Kira-kira apa peraturan kelas kita? Kemudian keyakinan kelasnya adalah tentang sikap yang ingin dicapai ya, atau berhubungan dengan apa hal tersebut. Jadi simpelnya lebih ke globalnya kalau keyakinan kelas. Jadi yang nggak boleh dilanggar oleh siswa-siswi. Oke, kalau yang belum nanti saya tunggu, kita sampai kemarin waktunya 1 minggu ya. Berarti di hari Sabtu harus sudah selesai. Punya Bu Devi juga sudah, tapi masih tulis tangan, boleh. Jadi ini nanti peraturan kelas dan keyakinan kelasnya, ini boleh dibuat di banner ya Bapak dan Ibu. Kemudian di bawahnya tuliskan, berikan space kosong untuk ditandatangani oleh siswa, atau kalau anak kelas rendah boleh cap tangan ya. Jadi pakai pewarna, cap tangan saja di situ. Jadi Bu, sama-sama, itu jadi semua anak-anak merasa Bu, maaf bertanya, itu untuk semua siswa yang tanda tangan ya, Bu? Iya, Apa karena perwakilan? kan kita kesepakatan kelasnya kan satu kelas, keyakinan Jadi semua. kelasnya. Jadi kayak boleh, ini kan lebar nih. Jadi misalnya nanti kalau kelas 1, kelas 2 kan biasanya seneng ya bikin cap-cap tangan itu. Jadi di space kosong ini boleh, di sini, di bagian kosong sini. Kan tangan sebelah saja. Jadi boleh dicap. Jadi mereka merasa memiliki, memang ini dari mereka dan akan digunakan di kelas tersebut selama 1 tahun. Kalau kelas tinggi sudah bisa tanda tangan. Tadi saya sudah lihat di kelasnya Bu Rini ya, yang sudah mulai ditandatangani. Jadi keyakinan kelasnya. Saya mau tanya, Bu. Ya, Oke, saya kan Bu tadi Gina, sudah sudah buat kesepakatan kelas, sudah saya buat di kertas karton. Nah, itu terus yang belum saya Keyakinan buat, ya, keyakinan kelas ya. keyakinannya. Ya, berarti itu saya buat terpisah aja ya, Bu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi monggo. Jadi yang penting murid tahu aturannya dan tahu keyakinan kelas yang sama-sama dimiliki. Oke, masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Bu, nanya Cukup? lagi, Bu. Jadi Oke, ini boleh. dibuat 2 tabel ya, Bu, peraturan, terus penjelasannya masuk ke keyakinan kelas apa? Oh, gitu. Kan Jadi kalau anak-anak kami tahu. iya, nah tadi itu kan kita buatnya cuman keyakinan kelas aja, seperti kayak peraturan langsung kelasnya ya, ini satu. aja gitu, Bu. Pakai apa? Pakai apa Bu Dea? Pakai biasa diketik. Oh, diketik. Oke. Iya. Kecil ya berarti ya. Usahakan ini besar ya, terlihat di kelas. Jadi anak-anak, makanya kata saya tadi bisa bikin banner enggak apa-apa. Nah, jadi supaya anak-anak tahu, kelihatan, kemudian tahu. Kalau diketik kan kecil posisinya tuh. Jadi kalau mau agak besar boleh pakai karton atau banner. Jadi supaya kelihatan gede, dipajang kelihatan besar. Jadi mau ada monitoring dari manapun, kalau kunjungan ke kelas Bapak dan Ibu menanyakan soal ini, Bapak dan Ibu sudah punya. Oh iya. Oke? Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Saya tunggu ya. Kalau cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.